Halo teman, ketemu kembali dengan saya, Dewi. Kali ini saya akan membahas apa tanda-tanda kita mempunyai indera keenam. Nah, sebenarnya bahasan ini sudah pernah saya kupas walaupun tipis-tipis ya di video-video saya sebelumnya. Tapi kali ini kita akan kupas lebih jauh lagi, lebih dalam lagi, apa sih tanda-tandanya kita mempunyai indera keenam. Nah, sebelumnya kita akan bahas dulu apa yang dimaksud dengan indera keenam. Jadi manusia mempunyai 5 panca indera. Selain indera pencium, peraba, lihat, pendengaran maupun perasa, ternyata ada indera keenam. Nah, indera keenam ini disebut juga dengan mata batin atau mata ketiga. Nah, apa sih tanda-tandanya bila mata ketiga kita itu telah aktif ya, indera keenam ini telah aktif? Yang pertama adalah kita sering bermimpi, tapi mimpi itu kelak akan menjadi kenyataan suatu saat gitu loh. Jadi di sini adalah, pernah nggak ya teman bermimpi bahwa kita pernah ke daerah atau lokasi yang sebelumnya belum pernah kita datangi gitu ya. Dan anehnya suatu saat ketika benar-benar kita datangi ke lokasi tersebut. Nah, yang kedua adalah merasakan kehadiran makhluk lain gitu. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa manusia tidak hanya hidup di dunia ini ya, tapi ada makhluk lain yang tidak kasat mata juga gitu. Kadang-kadang memang kehadirannya itu bersinggungan gitu dengan kehidupan manusia yang bisa kita rasakan, bahkan kita lihat walau sepintas. Nah, yang ketiga adalah kita merasa diperhatikan atau dimata-matai. Ya, pernah ya teman pernah melakukan sesuatu, misalnya kita sedang masak nih ya. Ini yang sering saya rasakan ya, sedang masak tiba-tiba saya langsung menengok secara refleks ya ke arah belakang. Jadi seolah-olah tuh ada seseorang yang berdiri di belakang saya gitu. Beberapa kali tuh langsung refleks nengok ke belakang gitu kan. Nah, padahal tidak ada gitu, tapi saya merasakan betul ada seseorang yang sedang memperhatikan atau berdiri di belakang saya gitu ya. Yang keempat adalah mengalami fenomena deja vu. Nah, apa sih sebenarnya fenomena deja vu itu? Jadi fenomena deja vu itu adalah suatu saat kita mengalami momen atau suatu peristiwa yang padahal kita belum pernah mengalami kejadian itu di tempat yang sama gitu, di tempat itu, tapi kita merasa pernah mengalaminya gitu ya. Gitu ya benar teman ya. Misalnya begini, pernah kita berkunjung ke suatu lokasi, misalnya daerah pegunungan atau air terjun ya. Terus kita merasa di air terjun itu atau lokasi itu kok tidak asing gitu. Saya pernah kesini, itu di mana? Itu kapan ya? Atau pernah saya bermimpi gitu. Tapi di daerah ini saya tidak asing. Melihat letak-letak batunya, melihat aliran sungainya, melihat pohon-pohonnya, itu saya tidak asing gitu. Pernah ya teman mengalami kejadian seperti itu? Nah, itu artinya kita sedang dalam kondisi deja vu ya. Yang kelima adalah mampu melihat aura seseorang walaupun seperti selubung tipis gitu ya. Nah, jadi kan makhluk hidup itu, entah itu binatang, entah itu manusia, entah itu tumbuhan, entah itu
Benda mati itu seperti misalnya bangku dari kayu gitu kan, walaupun itu sudah berbentuk benda mati, bangku gitu ya, atau meja gitu ya, atau hiasan dinding yang terbuat dari kayu gitu. Tapi kan dia dulu pernah bahan bakunya kayu, makhluk hidup gitu. Kita sepintas lihat selubung tipis gitu ya pada benda tersebut gitu. Itu menunjukkan aura gitu kan. Nah, seperti itu. Yang keenam adalah mampu mendeteksi orang lain karakternya gitu. Walaupun kita baru pertama kali berkenalan dengan orang tersebut gitu. Nah, ini banyak ya teman-teman, itu pakai feeling ya, bahasanya feeling. Kalau kita bertemu dengan seseorang atau berkenalan dengan seseorang, nah kita merasa orang ini kok kelihatannya ini ya, sifatnya A, B, C, D gitu ya. Kita sudah bisa menebak sifat maupun karakter orang tersebut. Itu dari mana? Dari feeling, dari mata batin gitu. Jadi itu bisa juga sebagai tanda gitu ya, atau sebagai pegangan kita kalau kita ingin mengadakan hubungan, terutama untuk hubungan relasi atau bisnis atau usaha dengan orang, itu kadang memang dibutuhkan suatu feeling. Apakah orang tersebut itu karakternya baik, yang nantinya dalam kita menjadi hubungan itu terjadi dia tuh jujur gitu kan, dan respect kepada kita, atau sebaliknya itu dia akan berkarakter buruk gitu, ataupun dia mempunyai sifat yang tidak baik di hubungan bisnis kita nanti gitu ya. Jadi itu penting sekali gitu ya. Nah, yang ketujuh adalah melihat sekelebat bayangan. Biasanya melihat sekelebat bayangan itu dari ujung ekor mata kita gitu loh. Jadi ya itu tadi, balik lagi, karena kita hidup di dunia ini kan berdampingan dengan dimensi lain yang kadang tidak kasat mata. Jadi tidak aneh kalau kita sering bersinggungan melihat kayak ada orang yang bukan orang, atau bayangan yang melintas, atau ada bayangan terbang gitu, atau berbentuk seperti cahaya gitu, cahaya yang turun gitu, atau cahaya yang berkelebat gitu ya. Jadi tidak heran gitu ya kalau suatu saat kita melihat hal seperti itu. Nah, yang kedelapan adalah mati suri. Nah, dalam dunia medis sebenarnya mati suri ini adalah kondisi di mana gagal jantung pada saat tertentu. Jadi untuk sementara waktu gitu ya, gagal jantung untuk sementara waktu, sehingga di mana jantung berhenti berdetak untuk beberapa waktu. Tapi setelah beberapa waktu jantungnya kembali berfungsi berdenyut gitu. Nah, dalam kondisi ini itu sebenarnya roh kita keluar dari raga. Roh kita keluar dari raga itu berkontak dengan alam bawah sadar kita gitu. Sudah ada kontak dalam dengan alam bawah sadar kita, sehingga orang yang dengan mati suri itu berangsur-angsur ada keistimewaan di dalam hidupnya, ya kan? Entah itu nanti dia bisa melihat wujud-wujud yang tidak kasat mata, yang sebelumnya dia belum pernah melihat, atau dia bisa melihat karakter seseorang gitu, atau dia bisa melihat masa depan seseorang gitu, atau masa lalu seseorang gitu, atau dia juga bisa meramal gitu. Nah, itu karena dia sudah kontak dengan alam bawah sadarnya dia. Nah, jadi keistimewaan itu akibat kontak dengan alam bawah sadar. Nah, yang kesembilan adalah mampu merasakan kehadiran seseorang padahal orang tersebut belum hadir di tempat itu. Nah, contohnya begini, saya merasakan bahwa saya akan bertemu dengan seseorang. Nah, di benak saya tergambar orang itu adalah teman saya yang sudah lama
lama kita tidak lose contact ya, kehilangan kontak. Tapi saya merasa kok saya akan bertemu dengan orang ini gitu, entah gimana. Dan ternyata benar, suatu saat saya bertemu dengan teman yang sudah lama lose kontak dan orang itu hadir. Nah, hadirnya itu persis yang saya bayangkan. Dia pakai bajunya apa, dia bawa teman juga atau bawa keluarganya gitu. Nah itu ya. Jadi kadang-kadang seperti itu. Jadi tanpa kita sadari, tanpa kita inginkan, atau secara sadar atau tidak sadar, ternyata tanda-tanda kita mempunyai bakat indera keenam itu sebenarnya pernah kita rasakan ya. Tentunya teman-teman juga pernah ya mengalami ya kan. Oh, saya ada nih di tanda nomor 3, 4, 6 gitu kan. Atau 1, 2, 3 saya pernah nih ya, kayak gitu. Nah, karena apa? Karena pada dasarnya semua orang itu punya indera keenam. Hanya saja itu terbentur bahwa orang itu sadar atau tidak sadar. Orang yang sadar, dia akan mengasah indera keenamnya supaya lebih tajam lagi. Ibaratnya seperti sebuah pisau, semakin diasah semakin tajam. Begitupun orang yang sudah sadar dia punya indera keenam, dia akan mengasah supaya kemampuannya itu bisa bermanfaat bagi dirinya sendiri maupun bagi orang lain. Nah, segitu dulu ya teman, bahasan kita kali ini. Semoga bisa bermanfaat, semoga bisa menjadi tambah wawasan dan ilmu bagi teman-teman semua. Apabila ada pertanyaan atau bahasan yang ingin kita kupas selanjutnya, silakan teman komen di bawah video saya. Jangan lupa bunyikan lonceng itu sebagai notif apabila ada video-video saya yang terbaru. Ya teman-teman, terima kasih ya teman-teman atas supportnya selama ini kepada saya. Semoga jadikanlah kita pribadi yang pandai bersyukur, pribadi yang tetap rendah hati, pribadi yang tetap membumi. Terima kasih atas perhatian teman-teman.